Masih di Marga Review pemirsa dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Akbar Susanto yang merupakan ekonom core Indonesia, dan kita masih membahas mencermati sektor penyumbang kontraksi ekonomi di 2020. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali. Menarik Pak Ahmad, tadi juga Anda sebutkan berbagai macam pun strategi yang disiapkan oleh pemerintah. Namun ketika pengendalian COVID-19 ini belum terkendali, ibaratnya ini belum tidak akan termaksimal dengan baik begitu. Nah, beberapa waktu lalu kita juga sempat membahas Pak Ahmad di awal pandemi, kemudian juga adanya semacam perdebatan begitu, ekonomi dulu atau pengendalian COVID-19 terlebih dahulu, atau ini bisa berjalan seiring bersama begitu. Bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pak dalam pengendalian COVID-19 sampai dengan yang terbaru dengan dikeluarkannya adalah PPKM Mikro dalam hal ini? Ya, kita kadang-kadang kan mengeluh begini, waduh bosen dari dulu ngomongin ini terus gitu kan, soal kesehatan versus perekonomian, ekonomi gitu. Kita boleh bosan, tapi jangan lupa pandemi COVID-nya masih di sini dan bahkan sekarang lebih parah gitu. Jadi pertanyaan itu tetap relevan sampai kita benar-benar bisa keluar dari persoalan yang seperti sekarang gitu ya. Oke deh, tetapi tanpa harus bermaksud mundur gitu ya, tanpa harus bermaksud mengulang-ulang apa yang sudah terjadi. Saya kira pesan saya sekarang sebagai ekonom yang saya sama sekali bukan ahli kesehatan, tapi kalau memang kita serius untuk segera keluar dari kondisi seperti sekarang ini, keluar dari tahapan survival menuju tahapan recovery, maka kita harus segera serius lah itu diselesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pandemi COVID-19. Katakanlah sekarang pemerintah itu sangat berharap bahwa vaksin bisa membantu kita semua, gitu ya. Nah, jika memang betul, katakanlah menurut analisis kesehatan vaksin itu benar-benar akan bisa membantu kita mengatasi pandemi COVID-19, maka kerjakan itu dengan sangat serius. Udah saya nggak usah ngurusin yang lain-lain, gitu ya. Jadi nggak usah ngurusin yang lain-lain yang seolah-olah kita pengen segera semuanya dikerjakan pada waktu yang sama, gitu. Tumpahkan semua energi kita, gitu, untuk otoritas-otoritas yang terkait itu untuk bisa segera memastikan bahwa vaksin itu bisa terselesaikan, proses vaksinasi itu terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang singkat, gitu. Nah, yang terjadi sekarang adalah, gitu ya, kita menargetkan vaksin bisa selesai sekian bulan, tetapi yang terjadi adalah implementasinya jauh lebih lambat daripada itu, gitu. Dengan hitung-hitungan beberapa pihak, begitu ya, kalau kecepatan kita seperti sekarang, kita mungkin butuh beberapa tahun untuk menyelesaikan urusan vaksinasi itu, gitu. Nah, pada waktu yang sama kita ngomongin yang lain, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu diselesaikan deh, gitu. Energi yang besar itu diselesaikan ke sana. Nah, yang lain itu nanti menjaga saja supaya kondisi ekonomi itu nggak terlalu jatuh, gitu. Ya, selama kita pandemi COVID-19 belum teratasi, bagi saya kita masih tahapan survival, gitu. Dan saya mohon maaf mengatakan bahwa menurut saya dengan apa yang terjadi sekarang ini masih sulit untuk kita berpikir positif. Dalam artian bahwa pada tahun 2021 ini ekonomi akan segera recovery dan bahkan mencapai kondisi awal seperti sebelum ada pandemi COVID-19. Menurut saya enggak, gitu. Jadi kalau situasinya seperti sekarang, seperti kemarin, seperti sekarang ini kita masih harus menerapkan lagi kebijakan batasan gerak masyarakat apapun istilahnya begitu, ya kita masih akan mengalami kembali apa yang terjadi pada tahun 2020 dan mungkin lebih parah dalam artian bahwa sekarang jumlah kasusnya kan lebih banyak, gitu. Iya. Artinya ini Anda tidak membawa nada keoptimisan di 2021 melihat kondisi dan perkembangan saat ini, Pak Ahmad? Saya sebenarnya tentu saja berharap seperti yang lain juga bahwa kondisi ini segera normal, segera baik. Tentu saja sebagai bagian dari masyarakat saya berharap begitu. Tetapi sebagai ekonom yang harus mengatakan ini secara objektif, jika situasi kita masih seperti sekarang, katakanlah seperti yang kita kerjakan sampai dengan awal bulan Februari ini, rasanya terlalu berlebihan kalau kita kemudian mengatakan bahwa 2021 everything will be much better, gitu ya. Semuanya menjadi jauh lebih bagus, akan kita segera kembali normal. Enggak, menurut saya enggak. Baik, fokus kepada vaksinasi begitu supaya cepat terselesaikan. Bagaimana dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sampai sejauh ini, implementasi, ketegasan ataupun punishment-nya, apakah ini memang betul-betul diikuti oleh masyarakat, tidak hanya di Jakarta, Jawa, Bali, tapi juga termasuk di daerah-daerah, Pak Ahmad? Ya, kalau kita melihat ya, yang terjadi adalah begini, kita itu mau tegas gitu, membatasi pergerakan masyarakat, tapi takut ekonominya nggak jalan. Iya. Tapi yang terjadi adalah masyarakat juga nggak mau, karena masih ada takut juga kena COVID ya. Yang terjadi adalah pembatasan itu nggak berjalan dengan maksimal dan pada waktu yang sama begitu ya, ekonomi juga nggak berjalan dengan maksimal. Jadi ya setengah-setengah lah gitu. Tetapi oke deh. Kalau kita kembali ke tadi ide
besar ya, bahwa memang kalau betul, saya bukan ahli kesehatan, tapi kalau betul bahwa vaksin itu diharapkan bisa membantu kita untuk segera keluar dari pandemi COVID-19, sekali lagi saya ingatkanlah itu diimplementasikan dengan bagus. Tingkatkan kecepatannya gitu. Jadi bayangkan ya, katakanlah kita itu sekarang ya yang terjadi tadi pertumbuhan ekonomi negatif itu terjadi terutama di Sumatera dan Pulau Jawa gitu. Dan itu adalah Bali gitu, dan itu adalah pusat-pusat ekonomi Indonesia gitu ya, pusat-pusat perekonomian kita. Nah, katakanlah kita ingin menyelesaikan di dua wilayah itu gitu. Penduduknya kan 150 juta katakanlah begitu ya. 150 juta itu kalau kita bisa selesai 1 juta orang per hari saja, kita akan butuh waktu 150 hari, 5 bulan itu. Nah, sampai hari ini ya jauh gitu ya, jauh sekali gitu. Dan saya bukan ahli kesehatan yang bisa mengatakan mengapa kok itu tidak bisa berjalan dengan maksimal, tetapi menurut saya gitu ada inkonsistensi antara apa yang disampaikan, optimisme yang dibangun begitu dengan apa yang dilakukan. Baik. Dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Ahmad, tadi juga Anda katakan masih cukup pagi menyatakan perbaikan ekonomi di 2021 akan cenderung lebih baik begitu. Dan kembali juga ke topik tadi ada beberapa mencermati sektor penyumbang kontraksi ekonomi di 2020. Tadi juga ada beberapa sektor begitu Pak Ahmad. Kemudian juga yang menarik di 2021 puncak dari tingkat konsumsi masyarakat terutama untuk Ramadan dan Lebaran ini tampaknya lebih awal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak Ahmad. Kalau kondisi ini terus berkembang, kemudian juga momentum Ramadan dan Lebaran juga akan kehilangan nantinya, kita akan coba bahas nanti Pak Ahmad bagaimana skenario laju pertumbuhan ekonomi di 2021. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami, Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.